Oke guys, jadi bertemu lagi di channel kita Rizky Channel Manuel, dan di kali ini kita buat video mengenai Honda Vario 160 yang melewati banjir lumayan dalam. Kemarin kita sebenarnya udah buat videonya, tapi sayang sekali videonya itu nggak tahu ngapa kena hapus sendiri DPI-nya. Nah, jadi kita buat video ringkas aja tentang perjalanan kita melewati genangan air yang cukup dalam pakai Honda Vario 160 cc. Karena banyak yang request tentang Honda GTR kebanjiran, lewat aman atau enggak, Honda PCX, Honda Vario, dan banyak juga motor yang lainnya. Singkat cerita tentang Honda Vario 160 ABS itu, pemakaian di kilometer 8.000 waktu itu, pemakaian di selama 6 bulan, itu melewati banjir dengan kedalaman lumayan tuh. Berapa senti sih? Ya 40 cm. Pokoknya aki di Honda Vario itu kan dia di bawah ya, dan di dalam aki itu dia terdapat apa yang namanya itu cus-cus, itu piusnya itu pasti ada kena kerendam juga. Nah ini udah, itu air radiator kena dikit, radiator sorry, tapi itu enggak terjadi masalah karena cuma radiator. Snapot, karena snapot Honda Vario 160 ini dia naik ke atas, jadi aman-aman aja. Selebihnya mesin kerendam sedikit, pandel nggak kenapa-napa, kelistrikan normal. Ada yang banyak yang motor yang udah tua-tua, udah yang jelek, usianya tuh udah 2010-an. Honda Beat Vario juga ada kemarin waktu itu kebanjiran ya, ngerendam, dia hajar aja karena memang cukup dalam guys banjirnya itu. Ada yang mati, mungkin itu ada yang businya itu kemasukan air atau gimana, gua kurang tahu, listriknya mungkin. Tapi buat Honda Vario pemakaian di 8.000 km itu no problem, no kendala. Jadi bagi teman-teman yang punya Honda Vario 160 melewati genangan yang lumayan dalam itu masih bisa. Karena bagi aku, setelah melewati genangan air, sebaiknya kalian bawa ke bengkel untuk ngecek keadaan motor tersebut, apakah ganti oli atau cek di bagian kelistrikannya. Takutnya ada yang konslet. Bagaimanapun juga motor kan masih baru, sayang. Lebih baik bawa ke dealernya langsung ketika kerendam banjir. Gua waktu itu langsung banjir itu, besoknya itu langsung gua bawa ke dealer ganti oli. Setelah diganti oli, karena motor baru, dia punya baut-bautnya kan masih rapat, rongga belum ada rongga. Kalau kecuali memang motor agak lama, dia pasti ada rongga-rongga yang bisa gampang termasuk air guys. Nah itu sih yang mengakibatkan motor jadi rusak, kena banjir. Setelah diganti oli, setelah udah dibuka oli, kita biasanya pakai oli MPF. Pemakaian udah tayang kemarin, pemakaian di kilometer 1400 km. Overall sih olinya nggak ada kena air. Kalau dia kena air kan dia olinya itu berubah warnanya guys ya, agak cair dan berubah menjadi susu, kayak susu abu-abu gitu gak sih warnanya. Karena oli kemasukan air, dia kan mesin kan ikut berputar di dalam, jadi air sama oli itu dia ikut berputar, dan oli sama air itu bakal nyatu. Jadi itu mengakibatkan warna oli menjadi abu-abu, atau biasa dibilang orang itu menjadi berubah warna susu. Itu sih overall di Honda Vario 160. Setelah gua cek di bagian olinya, kelistrikannya,
itu no problem, olinya masih hitam, nggak ada warna yang jelek-jelek gitu. Udah itu kelistrikannya juga bagus, karena kelistrikan masih plastik, dibungkus plastik ya, wajar motor baru. Tapi menurut kalian, gua bedain sama Honda PC sama Honda Vario. Kalau ngerendam kebanjiran yang cukup dalam, lebih pede mana untuk dibawa banjir-banjir? Ya jelas Honda PC. Kenapa? Meskipun knalpot dari Honda PCX itu rendah, Honda Vario itu lebih dikit, tapi di bagian kelistrikan di Honda PCX itu di bagian atas, sedangkan Vario dia itu di bawah. Dia naruh akinya itu di penginjak kakinya itu akinya itu bagian situ guys. Kalau PCX itu dia di bagian dalam jok, jadi cusnya itu, kelistrikannya itu, akinya itu di bagian jok semua guys. Jadi mau kalian kerendam banjir yang cukup dalam, selagi mesin kalian oke-oke aja, hajar aja. Oke. Jadi itu keunggulan dari Honda PCX. Kalau Honda Vario 160 sebaiknya jangan deh, tapi kalau masih baru sih pintar-pintar kalian aja bawanya di banjir-banjir. Sebaiknya kalau kalian ngelewatin kebanjiran pakai motor, itu gas itu harus di RPM di atas mulu. Maksudnya itu kita gas konstan, setengah gas lah ya, jangan gas terlalu kecil, karena itu bisa mengakibatkan fatal di mesin motor kalian, karena dia mungkin bisa kehilangan tenaga antraksi dalam menerjang banjir yang cukup dalam. Oke, jadi begini aja. Sorry sekali kita buat videonya tentang begini doang, karena memang videonya hilang. Kalau nggak hilang sih memang benar-benar seru banget, mobil motor aja nyampe mogok, cuman motor kita yang enggak, karena memang kita langsung gas konstan. Oke, begini aja, nanti kalau ada video tentang banjir kita bakal buat video lagi. Terima kasih yang udah menonton.